Ya, kita mari lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu terkait dengan information gathering. Nah, nanti ini sangat relate dengan eh, penugasan yang akan kalian ini ya terima ya, yaitu perihal piston nantinya. Ya, mungkin saya akan langsung mulai. Oke. Nah, tadi kita masih membahas di minggu pertama, tapi sebenarnya di minggu pertama tadi itu dasar utama di dalam kita akan menempuh ke minggu berikutnya gitu ya. Nah, materi utama sebenarnya di minggu ini adalah minggu kedua information gathering, tetapi sebenarnya materi ini tidak terlalu banyak ya, lebih ke contoh konsep dan nanti lebih membahas untuk penugasannya kalian. Tuh. Kita kan di sini kalau di Gartek itu kan sampai 15.10 ya kan. Sehingga di waktu mungkin sekitar ya 15 sampai 20 menit saya akan sampaikan teori materi utamanya. Nanti akan dilanjutkan juga oleh teman-teman asisten untuk menyampaikan penugasannya. Jadi kita kombinasikan antara materi dengan tugas. Oke, information gathering kemarin itu adalah tahap satu ya dari sekian banyak tahapan ada empat ya. Sebelum kita menjadi sebuah ide itu selalu mengumpulkan informasi. Tadi saya sudah sampaikan beberapa contoh dari case yang saya punya. Ya ini saya rasa ini sudah kita ketahui kemarin. Nah, terus memang salah satu definisinya itu sebenarnya adalah berkaitan dengan kita tuh bisa mendapatkan, mengumpulkan dan mengetahui gitu ya. Drawing sekarang itu apa? Jadi biasanya kalau kalian diminta mengimprove suatu mesin atau layout ya, itu bukan sistem ya. Kalau sistem lebih gede lagi. Yang spesifik teknis itu selalu kita akan memulai dengan gambar teknisnya itu apa atau informasinya itu apa. Baru nanti kita lihat kekurangan kelebihannya di mana. Ya, itu salah satu yang paling banyak dari pengalaman saya itu biasanya kayak gitu. Nah, kalau source saya rasa semua sudah tahu lah ya. Teman-teman bisa via magazine, bisa via books, bisa via internet. Internet pernah saya coba kan ya. Karena standar bisa pakai standarnya apa namanya kemarin antropometri, ya kan itu bisa. Terus database desain itu sangat banyak. Kalau teman-teman di AutoCAD atau SketchUp ya, SketchUp itu bisa ngimport gambar-gambar dan itu cukup besar kan bisa dapat beberapa contoh poin-poin informasi yang secara ukuran dan bentuk itu sebagai standar. Tuh. Terus pembelian produk pasti kalau kalian beli TV, beli kulkas, kan coba lihat manual booknya. Oke ya. Nah, saya kasih teman-teman case aja, tapi ini nggak dikumpulkan. Coba nanti setelah kalian selesai mata kuliah ini, kan tugasnya kan ya piston nanti yang disampaikan teman-teman asisten. Kalian coba cari buku manual atau apapun lah yang ada di rumah. Coba kan perhatikan gambar tekniknya apa. Biasanya minimal ada gambar teknik untuk pemasangan. Jadi dia udah modifikasi untuk instruction, tapi nggak mungkin sedetail kayak ukuran berapa itu yang umum aja. Kenapa umum? Karena mereka nggak perlu tahu ukuran detailnya itu. Jadi gambar teknik itu akan menyesuaikan siapa penggunanya. Gitu ya. Oke, terus kemana? Ini. Nah ini, ada yang tahu ini apa? Ada yang tahu nggak? Piston. Piston, piston. Piston, ya, piston ya. Oke, ada yang tahu piston gunanya buat apa? Ada yang tahu mungkin angkat tangan? Yang cowok-cowok biasanya harusnya tahu nih. Oke, Fili Basam Tagi, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Firly Basamtaki, bisa dipanggil Firly dengan RK Mm-mm. 1177. Ini Yes. mungkin sepengetahuan saya Pak teknik piston. Jadi Mm-mm. piston itu ada di dalam sebuah mesin, baik itu mesin mobil ataupun mesin motor, yang mana fungsinya itu untuk memompa tenaga yang nantinya digunakan eh, untuk mendorong mesin-mesin yang ada di suatu kendaraan, yang mana gunanya itu untuk mendorong. Jadi piston itu gunanya untuk mendorong mesin supaya bisa bertenaga, dan biasanya tergantung pistonnya itu ada berapa dan seberapa besar tenaga yang bisa dikeluarkan. Oke, terima kasih. Kita berikan $5 juga ke Firly ya. Oke, jadi sebenarnya simpelnya itu ini buat teman-teman juga ya, karena kita kan nanti lulus dengan predikat ST ya kan. Walaupun masih lama ya. Nanti ada yang 7 semester atau 8 semester, tapi pada dasarnya piston itu mengubah apa namanya? Energi pembakaran. Jadi kan dia ada bahan bakar ya. Kalau
dia dari fosil kayak misalnya Pertalite atau Pertamax itu kan ada pembakaran panas. Nah, itu nanti mendorong dia untuk menjadi energi mekanik. Jadi itu dia tuh muter. Nanti ada videonya kok. Mau muter. Jadi kayak kayak dorong gitu. Ada volumenya. Dia bisa nyerap, nyerap bisa dia bisa madet gitu ya. Dan dia juga mencegah jadi tekanan yang dia itu tekanan sama mencegah adanya kebocoran pada oli. Itu gunanya piston. Dan di mobil pasti itu. Dan biasanya nanti piston itu ngaruh ke pembakaran. Kalau misal jebret-jebret suaranya itu biasanya kayak salah satu hal yang berpengaruh di pistonnya. Nah, bagian-bagiannya ini teman-teman perlu tahu karena nanti barangkali diminta ditugaskan kan nanti oh kemarin belum tahu piston apa Pak sulit bagian ini jangan sampai ya kan. Jadi piston itu sebenarnya ini bukan untuk dihafal juga tapi untuk teman-teman ketahui aja. Jadi kalau nanti kalian terjun ke dunia industri akan banyak ini ya. Top compression ringnya ada karena memang tekanan kan basic jadi ada compression atas, ada second, ada oil controlling karena buat memang oli tadi saya sampaikan. Ada wrist karena dia kayak lengan ya, dia muter ini ya, kayak tangan ya. Piston skirtnya ada connecting shaft, ini yang hubungin dengan pergerakan mekanik mesin. Jadi gampangnya itu kayak ditiup pembakaran terus dia tuh gerakin ini. Eh, dan kapal pun ada pistonnya ya, ada pistonnya. Kita lihat ya. Nah ini gak cuma satu ya, dia punya banyak di situ. Jadi ada saling saling gerakin itu. Nah ini kan mesinnya nih, mesin kanan ini kan adalah proses buat gerakan. Dan teman-teman juga perlu tahu ya, eh, ada namanya kalau kita teman-teman mungkin pernah main Tamiya ya. Tamiya itu sebenarnya dia bukan dinamo, tapi dia motor listrik. Tapi orang-orang biasa bilang dinamo kan. Nah, motor listrik dengan dinamo itu beda. Kalau dinamo itu ada gerakan menghasilkan listrik. Misalkan PLTA tuh. PLTA gerakan air menghasilkan listrik. Tapi kalau motor listrik itu pakai listrik untuk menggerakkan sesuatu. Nah, Tamiya itu kan pakai listriknya baterai. Dia dipakai kemudian gerakin roda. Nah, jadi salah satu prinsipnya ya sama kayak itu. Ya. Nah, ini gerakinnya dia pakai bahan baku. Nih, ini saya sudah downloadkan juga videonya. Ya, ini nggak usah pakai suara, tapi saya jelasin dikit. Jadi nah, engine-nya itu dia, nah itu kan dia ada kompres itu dia bisa gerak gerak naik turun karena dia ada tekanan. Ya, jadi pembakaran itu naik naik turun naik turun. Nanti kita juga belajar di mata kuliah lain, tapi engineering drawing itu memahami proses juga. Nah, itu ya. Jadi pistonnya itu di dalam silinder. Jadi mirip kayak pedal ya, pedalnya apa? Ngayuh sepeda. Ya, mirip dengan ngayuh sepeda. Nah, itu ada piston piston rodnya. Oke, ini kita bahas banyak karena nanti kita akan penugasan kita juga banyak dengan piston, makanya kita jelasin juga. Ya, dan ini relatif agak kompleks ya kita nggak punya. Dan dia ada pegas ya, karena kan memang dia naik turun prosesnya. Ya, nah ini kan gerakan. Ini biasanya di mesin utama. Kalau di Toyota dia nggak dibeli. Nah ini, itu kan compression. Tuh, jadi luar api-apinya itu di situ, pembakarannya memang di situ. Nah, itu uniknya ya, salah satu uniknya. Nah, ini ada apa fuel? Mungkin kalian pernah pernah nggak sih bayangkan kayak dari cair ya bahan bakar itu tapi bisa gerakin mobil itu caranya gimana ya itu ini salah satunya kayak gitu. Kalau kalian bingung, paling simpel nih ya, kan pernah ngelihat kapal yang itu nggak, yang apa, yang di pasar malam yang tok itu pernah lihat nggak kalian? Yang di wadah di pasar malam, kalian bisa lihat lah, masih ada kok sekarang. Itu dikasih lilin sama kapas kan di dalamnya. Terus dia bisa gerak muter-muter sendiri sama ada suaranya. Karena basicnya dia sebenarnya panas. Jadi ada panas, kemudian panas itu nguap. Nah itu kemudian dia bisa gerakin kapal kecilnya. Nah kalau ini kan panas ditambah dengan bahan bakar. Jadi dia betul-betul tekanan yang tinggi gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat desainnya kita pecah ya. Piston itu banyak posisi-posisinya. Nanti saya share juga dari ininya. Tapi nama-namanya tadi sudah saya sampaikan. Ya, ini contoh aja. Nah, ini contoh gambar tekniknya. Nah, ini contohnya aja. Tadi kan tadi nanya apakah teknik industri juga desain ya? Kalau pistonnya kita bisa desain, tapi kalau kompleks kayak gini kita bisa ngelihat. Jadi gambar teknik nanti itu bentuknya kayak gini. Ya, jadi ada dimensinya, terus dimension line ini kan udah kompleks nih. Ini dimension line, terus diameternya, terus perpotongannya. Nah, dan dia punya gambar objek satu di tengah-tengah ya, sama di kanan. Ada nomor-nomornya juga.
Ingat, kemarin kan ada pertanyaan di auditorium. Pak, gimana kalau nanti kita cuma tahu gambar pojoknya aja, tapi kita nggak tahu bentuk lainnya. Jadi di gambar teknik itu kombinasi. Di gambar 3D-nya sama tampak atas atau tampak samping. Itu kombinasinya. Nih, bentuk lainnya, ya piston rodnya, bentuk gambar-gambar lain. Nih, ya, variatif ya. Nah, dia kayak tadi kan kita menerapkan gambar-gambar dan dia bisa, nah dimension line itu bisa digambarkan kayak gini juga nih. Nih, yang sebentar saya coba coret-coretkan ya. Yang sini nih. Nah, ini dia bisa dari situ, bisa bisa di antara kayak gini caranya. Ini bisa juga kayak gini. Nah, ini diameter. Cara nulisnya bisa R. Tadi kan ada gambarnya lagi itu bisa. Ini cara gambarnya nih. Jadi di luar ini dimensi satu, ini dimensi kedua, ini diameter kedua. Nah, jadi bisa numpuk-numpuk, cuman nggak boleh satu garis yang sama ya. Itu nanti ada caranya lagi di minggu berikutnya. Ini sebagai pemanasan. Ya. Nah, ini kalau kita mendesain dengan AutoCAD atau Autodesk itu bisa se-clear ini, tapi basicnya tetap gambar 2D dulu. Nah, ini jadi desain ya, desain 3D-nya. Ya, ini before sama after. Jadi piston itu pun tuh banyak perkembangan. Makanya selalu dievaluasi. Nah, itu bentuknya jadi kayak gitu sekarang kalau belum pernah buka. Nah, tadi kan ada pertanyaan juga, Pak, bedanya sama orang-orang material metalurgi gimana? Nah, orang-orang Mamet itu akan fokus ke bahannya. Nah, bahannya apa? Kalau misalkan kita prosesnya kayak gini, bahannya seperti apa? Nah, kalau kita bisa ke desainnya sama performance-nya. Gitu ya. Ini prosesnya bisa beda-beda. Tapi ini ada salah satu proses yang menarik namanya additive manufacturing. Jadi additive manufacturing itu proses saya bisa lihat sebelumnya itu dari metal powder. Itu dia mengikuti proses di sini, casting produk, kemudian ada operation dan seterusnya. Terus diganti dengan additive kan bisa lihat additive apa di internet cukup banyak. Nanti itu cuman butuh waktu 2 jam. Kalau ini cukup lama karena harus ngeringin, bersihin gitu ya. Ini lebih presisi. Nah, artinya apa? Gambar teknik itu juga melihat bahan bakunya apa dan prosesnya seperti apa. Sehingga itu bisa kita improve tidak hanya dari gambarnya tapi juga dari prosesnya. Itu keunikannya. Oke, ini bentuk lain aja ya. Standar. Tadi sudah saya contohkan ya. Ini contoh aja gambar, cara gambarnya. Kan bisa perhatikan bahwa kita punya banyak komponen ya. Tampak pinggir, tampak atas, ya kan? Ini, nah ini yang unik nih. Ada yang tahu nggak yang tengah ini apa? Ada yang kebayang nggak yang tengah ini apa? Ntar saya coba ini. Kasih gambar ya. Ini nih. Nah ini apa nih? Ada yang tahu nggak? Bisa nebak nggak? Ini tampak Izin atas. menjawab, Pak. Oh ya, siapa nih? Silakan. Izin menjawab. Kalau dari Lira. perkenalkan saya nih Lira Dikayani bisa dipanggil Lira dengan NRP terakhir 1055. Dari gambaran tengah tersebut saya bisa melihat bahwa itu perpotongan dari bagian tengah dari sebuah piston, di mana hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana bagian atasnya yang dipotong dari samping, kemudian juga yang diambil dari samping kemudian dipotong di bagian tengahnya. Exactly. Ya, dapat $5 juga. Terima kasih Lira. Betul jawabannya. Jadi kalian hari ini belajar yang baru, ya kan? Kemarin sudah lihat apa? Tampak atas pistonnya. Ya, ini warnanya kayak gini. Terus tampak samping, ya kan? Tampak samping. Terus ini adalah yang 3D di sini. Ini adalah yang tadi sampaikan Lira, itu perpotongannya. Jadi kan bayangkan kalau kita punya piston 3D, kemudian kita potong, ya pemotongannya di sini nih, kita potong di sini nih. Nah ini perpotongannya kayak gini, seret kita potong. Nah jadilah kayak gini itu. Nah sekarang kan sudah bisa tahu yang diarsir, lihat yang diarsir ini adalah itu adalah perpotongan yang kelihatan kalau kita lihat bolong itu dia itu padat. Itu. Jadi kalau itu kan ini kosong ya, ini ruang kosong nih. Jadi ini kenapa nggak ada arsirannya? Karena ini ruang kosong. Jadi kan bayangin kayak botol aqua itu kan kosong tuh. Ruang kosong, tapi ini padat ini. Ini padat semua nih ini. Makanya dia diarsir. Ini juga padat kan lapisan. Nanti kita akan belajar namanya ini dimensioning ya, sama shading ya. Nanti ada ini sendiri. Oke, tadi tambah-tambahan ilmu ya. Kita ada namanya perpotongan juga untuk dinilai. Oke, standar ya ini saya rasa ini sudah kita bahas, tapi nah ini nih, ini sering keluar di
ujian biasa di pilihan ganda sama isian singkat ya. Jadi kalau USA, Amerika pakai ANSI ya, sama namanya juga American National Standard Institute ya kan. Japan pakai JIS, Japanese Industrial Standard. Kalau UK pakai British Standard. Ini saya jarang pakai sih kalau yang UK ya. Australia pakai AS. Nah, Jerman ini DIN, saya tadi lupa ya. Dutch Institute for Normung. Ini sebenarnya dari apa namanya kampus ya yang mengusulkan. Ada namanya ISO, ini internasional. Pak SNI di mana? SNI nggak tahu ya. Kayaknya belum punya ya yang dari drawing sebenarnya yang standar semuanya. Ada beberapa tapi nggak lengkap. Bahkan Thailand aja bisa. Ini kan ada, saya nggak bisa baca code-nya ya kalau Thailand, tapi Thailand punya sendiri juga. Itu. Itu uniknya ya. Jadi ini nanti saya share juga ini ya. Nah, ini contoh aja, jangan dihafal ya. Saya juga nggak hafal, tapi biasanya caranya gini, kalau kita mau buat apa, kita cari referensi datanya. Jadi kan bisa buka di website itu namanya ISO, ISO Technical Drawing. Di sana akan banyak sekali informasi yang akan bisa kalian ambil sebagai information gathering, sebagai dasar. Oh, ternyata ukurannya segini, gitu. Nah, ini ada prinsipal, ada CAD system, ada macam-macam lah. Ya, bahkan contoh-contoh gambar ada di sana semua dari tahun ke tahun, ya kan? Ini sudah ya tadi ya, kebetulan kan ngulang aja. Ini pakai JIS juga. JIS ini sama ANSI hampir sama ukurannya. Ya, 2110 sampai 297. Nah, ini. Nah, cara gambar teknik. Ini besok kalau tugas gambar teknik jangan sampai salah. Saya udah ngajarin ya. Nih, perhatikan cara gambarnya. Kalau teman-teman punya kertas A40, oke, punya kertas A40. Pertama, kalian tentukan dulu garis tepinya. Jadi jangan langsung gambar ya kan. Ini dibiasakan. Ada beberapa yang sudah standar sih, tapi kalau saya lihat jarang ya, pasti gambar sendiri. Jadi ini penting. Kalau dia A4, C-nya ya, ini perhatikan. Nanti kita cek loh ya, pas nanti penugasan jangan sampai gambar manualnya nggak ada ini ya. C-nya itu 10 eh, ini milimeter, ini min ya ini. Ya, nanti saya kasih tahu lagi. Nah, itu sekitar 1 senti ya nggak salah ya, 1 senti ya, 1 senti. Kalau yang D-nya adalah 2,5. Tuh, yang ini juga 1 senti, ini 1 senti. Lihat, yang kiri, jadi yang kiri yang agak luas. Kenapa? Karena memang biasanya kan kalau kita jilid buku juga sama kan dikasih space. Ini cara drawing space-nya ada di sini. Terus ini ada kotak nih. Ini kalau kalian landscape ya, landscape itu di sini ada kotak untuk informasi. Nanti ada informasi gambar apa aja. Kalau bentuknya portrait sama, tetap kirinya yang kalian ukur sebagai 2,5 senti. Tapi yang di sini, di sini 1 senti. Dan di sini ada kotaknya lagi. Itu. Nah, itu ya dipahami ya. Ini cara gambarnya. Jadi jangan langsung gambar, tapi pahami ada cara buat standarisasi gambarnya dulu, dibuat tepinya. Scale. Scale ini sudah ya tadi ya. Nah, ini SAS drawing. Cara ngukur scale-nya bagaimana gitu kan. Nah, ini cara ngukur scale-nya adalah, nah ini perbandingan yang bawah dengan yang atas. Nah, ini kalian bisa ngukur. Ini kalau saya biasa di kelas saya minta ngukur. Kalian bisa ngukur sendiri di layar mungkin ya. Ini misalkan ukurannya ini adalah 10 senti, ini adalah 20. Berarti ini sama dengan 1 dibanding 2 ya. Itu sama. Jadi itu dasarnya aja. Kalau setengah-setengah gimana Pak? Boleh juga. Sama sekali nggak jadi masalah ya. Oke, lanjut lagi. Ini cara cara untuk ngukur scale itu unik ya. Jadi jangan bayangkan gambar itu cuman dari besar ke kecil ya. Bisa jadi dia enlargement. Jadi scale yang kita ini lihat, yang dituliskan di depan adalah yang distandarkan. Nih, ini sama ini. Jadi kalau kalian menggambarkan lebih besar, misalnya kalian itu punya tutup bolpen ya, mungkin kecil ya. Terus gambarnya pengen dibesaran bisa, tinggal nanti di enlargement. Jadi scale-nya lebih dari 1. Berarti nanti di sini ukurannya itu di gambar itu 2, aslinya itu 1. Berarti dia setengahnya kan gitu. Nah, kalau ini 1 banding 2, berarti ini reduction. Ya itu. Caranya gitu. Kalau ini full size ya, misalkan nggak terlalu besarnya sama kan gambar sama juga nggak apa-apa. Tuh, itu salah satu cara tadi yang mungkin nanya terkait dengan scale untuk lebih lanjut. Tapi sudah saya sampaikan tadi, ya kan? Terus ini contoh-contoh aja. Kalau kan reducing scale ada 1 banding 100, 1 banding 1000 ya. Bahkan peta itu punya skala ya, ingat ya.
peta dunia itu punya skala. Nah kan bisa cek sendiri itu juga punya scale-nya sendiri. Jadi 1 senti di peta sama dengan berapa kilometer kan sama juga kayak gitu. Ini mobil ya. Mobil ini kan bisa lihat misalnya ini sering saya kalau keluar tuh kalian cuma diminta ngukur skalanya berapa nih gitu. Jadi tingginya 1530 AC-nya ya milimeter. Tapi ini pas kita ukur di gambar cuma 76,5. Pendek ya. Ini kita bagi aja. Terus ketemulah perbandingannya 1:20. Ya ini sebenarnya cuma kayak tadi pembagian biasa aja. Panjang sama lebar juga kan bisa tentukan. Nah ini gambar yang lain. Ini ada ISO view. Ini isometric ya namanya isometric view. Nanti kita belajar lagi. Ada bentuk kayak gini, perpotongan dan seterusnya. Nah tadi yang saya bilang, kita juga bisa gambarin proses di sini. Nih, nah itu. Ini tuh ada caranya nih, raw surface. Nah, ini nanti di mik berapa ya? Saya lupa ya. 6 atau sebelum UTS ya. Nah, ini di sini ada tulisan segitiga. Ini artinya apa? Ini ada sendiri. Nah, nanti kita pelajari lagi. Dan kalau kalian cari gambar ini bisa jadi dia akan ngasih tahu beberapa informasi gambar, tanggal, dicek kapan, engineer-nya siapa, namanya siapa, dan ini bisa beda-beda tergantung dari teman-teman. Ya, oke ya. Saya rasa udah paham ya ini ya. Diperbesar, ini full size, ini diperbesar lagi 5 kali lipat dan seterusnya. Saya rasa nggak jadi masalah. Ini kalau gambar, nah tadi ini scale-nya, ini scale. Nah ini setengahnya ukurannya. Jadi tetap sama ya. 1:1, 1:2, 2:1. Nah ini cara gambarnya dan jangan lupa bagian yang di sini ini ini tidak melekat dengan gambar aslinya. Nah, tadi yang pertanyaan teman-teman kalian yang pertama. Oke, ini sudah kan ya? Sudah, sudah saya sampaikan hidden line, center line. Ini center line tadi yang nanya, ini bentuknya eh, panjang kayak Morse ya, panjang, terus pendek, panjang lagi, pendek, panjang lagi. Ini hidden line itu agak tebel tapi setara. Ini dimensionan agak tipis. Kalau visible line namanya visible berarti dia agak tebel. Nah, tebel itu 6 mili tadi ya, 6 mili. Kalau tipis 3 mili. Nah, ini definisi tadi tapi sudah kita kasih contoh kan ya. Jadi harusnya nggak ada masalah. Ini sudah kita bahas kan, sama kan? Ya memang tadi ada yang gambar ini ya. Nah, ini lebih jelasnya kalian bisa ngelihat ini dimension line lihat perbedaannya tadi mungkin yang belum jelas. Nih. Kemudian ini leader line ini buat gambarin dimensi. Ini extension buat memperpanjang jaraknya, yang prosesnya apa. Ini center line-nya, ini visible line. Jadi yang di lingkaran ini pun juga visible line ya. Nih, lingkarannya visible line, tapi kotaknya apa yang plusnya itu sama garisnya kayak yang orang mau nembak itu namanya adalah apa namanya tadi line ya, dimension line juga ya. Sorry, yang center line, sorry, center line. Itu. Oke, saya lanjut. Ini contoh lain sedikit kompleks. Nah, kalau kalian nanti ketemu ini lagi, ini paling nggak sudah tahu dasarnya. Ini yang bentuknya ada arsiran itu adalah dia hasil potongan. Jadi ini berarti dipotong. Nah, pas dipotong itu, mana tadi gambar saya. Nah, pas dipotong itu yang bagian sini adalah yang tebel nih. Ini tebel nih. Jadi dia ada permukaannya. Ya, ini kan tebel. Nanti pas di kelas saya akan ngasih tahu prakteknya ya biar lebih mudah dipahami untuk contohnya. Oke, kita lanjut lagi kayak udah hampir habis di sini. Ini pensil tadi sudah ya. Kalau biasanya kalau misalkan teman-teman di kelas yang kalau ditanya kalian cukup sediakan pensil HB sama 2B. Itu sudah cukup satu semester punya dua ini aja udah cukup ya, nggak akan habis kok ya. Itu. Terus biasanya pakai kompas itu boleh atau eh, busur gitu ya, itu boleh. Terus biasanya betul tadi teman ada yang nanya kan, ini pakai HVS paper yang 70 gram itu. Ini penugasannya nanti disampaikan oleh asisten ini saya nggak menyampaikan tugas ya. Buat next week ini bisa kalian pakai aja, tapi akan ada penugasan dari asisten. Oke, ini kayaknya nanti asisten yang jelasin deh. Oke, ini sebentar saya cek jadwal dulu. Udah jam 3:10 ya. Mungkin kalau ada 2 atau 3 pertanyaan mungkin ya, biar nggak terlalu lama. Silahkan bisa angkat tangan teman-teman. Wah, banyak ternyata ya.
Luar biasa ini. Oke, oke, saya mungkin ambil tiga dulu ya. Nanti kalau kalau teman-teman memang, oh ya, yang tadi yang mungkin tadi udah tanya, ya mungkin bisa gantian teman-teman lain. U15 yang tanya. Ya. Oke, saya kasih waktu dulu untuk Ida Bagus Adi bawah. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, saya Adi dari kelas B. Pertanyaan saya tentang skala. Tadi kan Oke, disampaikan bahwa untuk mobil itu bisa diperkirakan, untuk bisa diperhitungkan panjang dan lebarnya. Nah, tapi itu kan nggak hanya sekedar panjang dan lebar, ada lekukan-lekukan yang perlu kita perhatikan juga. Nah, apakah hal tersebut juga menjadi salah satu indikator skala? Dan kalaupun iya, gimana cara kita untuk memperkirakan atau mengukur agar proses itu jauh lebih mudah pada saat ada lengkungan-lengkungan yang sedikit rumit seperti itu. Itu oke, aja dari saya, terima kasih. oke. Terima kasih banyak. Ya, dapat $5 juga. Ya, terima kasih. Tentu iya ya, semua semua akan kita ukur dengan skala dan sekompleks apapun pasti punya skala. Saya contoh paling gampang lah, kan punya mouse kan. Coba lihat mouse lah. Mouse itu bentuknya nggak teratur kan. Nah, gimana cara mengukur skalanya coba? Kalau kalian pengen gambar tapi nggak 1:1, mungkin satu gambarnya adalah let's say 1:2 ya, 1:2. Itu berarti kita akan mendekatkan dengan ukuran yang paling mudah, yaitu menghitung dimensi lebar panjangnya dulu. Itu paling gampang dasarnya. Jadi kan ini ukuran lebar kalian hitung, yang panjang kalian hitung. Terus tinggi. Nah, tinggi kalian hitung. Baru nanti lekuan-lekuan itu menyesuaikan. Karena skala itu betul, memang lekuan-lekuan pun itu akan digambar. Tapi kalau sekarang sih ya, dengan segala kompleksitas yang ada, menggunakan gambar teknik software itu akan jauh lebih mudah. Itu sih. Dan terakhir kalau kita lihat seperti mobil, ya mobil itu betul dia akan inilah roda misalkan ya. Roda itu pendekatannya bukan melihat lingkaran luarnya, tapi tinggal ngelihat apa? Tinggal ngelihat jari-jari atau diameternya kan. Nah, jadi skalanya itu melekat pada jari-jari atau diameternya. Jadi kalau misalkan aslinya itu gedenya 30 cm, ya udah kita nanti skalanya mau berapa. Misalkan di gambar cuma 10 cm, berarti kan 1:3 itu. Nah, itu salah satu contoh paling gampang. Sehingga didekatkan dengan dimensi yang paling mudah diukur dengan yang standar tadi, panjang, lebar, atau tingginya. Seperti itu. Semoga menjawab ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, sip. Yang kedua ya, ini saya urutkan ini. Muhammad Askan Nasabi. Pak, saya berterima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Muhammad Askan Nasabi dari kelas D dengan NRP terakhir 1021. Izin Ya, bertanya Pak mengenai cara menggambar teknik ini. Apakah ada tingkatannya? Contohnya tadi di alphabet of lines. Apakah ada garis yang didahulukan atau jika ada informasi yang menumpuk? Apakah ada yang harus didahulukan atau ada tips dan triknya Pak? Contohnya kayak bentuk lingkaran dulu yang digambar atau bentuk yang agak oh, abnormal yang digambar. Ini Pak. good. Oke, menarik pertanyaannya. Dapat $5 juga ya. Jadi, kalau menggambar, itu selalu yang digambar utama adalah visible line-nya. Ya, pasti itu. Jadi jangan tiba-tiba gambar dimension anunya, lainnya ya, itu nggak nyambung ya. Jadi harus bikin visible lainnya dulu. Setelah visible line itu mau gambar yang lingkaran mau apa bentuknya dulu dibuat. Nah, nanti kalau sudah baru kalau ada perpotongan, ada hasilnya ditambahkan. Kalau ada keterangan itu terakhir. Jadi keterangan itu adalah yang paling terakhir. Jadi urutannya kalau gambarnya mau kotak dulu atau lingkaran dulu itu sebenarnya tergantung kalian sih. Nggak ada anu khusus tapi yang penting visible line akan selalu dibuat lebih awal. Tuh. Dan biasanya objek yang paling utama akan kita gambar lebih dulu kalau kita punya dua objek. Simpelnya seperti itu. Semoga menjawab ya. Pak, sudah. Terima kasih banyak Pak. Oke, ini satu lagi nggak apa-apa ya. Nanti kalau memang belum jelas kan boleh tanya via WA nggak apa-apa ke saya ya. Barangkali bener-bener Pak, saya penasaran banget nih, Pak mau nanya. Nanti biar kita juga waktu kalian nggak terbuang gitu ya. Firly, silakan Firly Basam. Terima kasih Mas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Firly Besantaki dengan NRP 4 digit terakhir 1177 dari kelas B. Sebelumnya kan saya sudah pernah belajar secara otodidak ya Pak terkait 3D aplikasi CAD ya kayak Oke. SolidWorks. Nah itu, tapi saya tuh ada sedikit bingung Pak. Misal kita Ah, membuat sebuah roller yang ada dalam sebuah mesin. Nah itu ah, kan berada di dalamnya itu Pak. Nah itu mm-mm. ketika pengaplikasian di kertasnya itu apakah lebih baik dibuat secara layer atau dipisah antara antara bagian dalam Oh, yaitu rollernya atau dan oke. juga mesinnya seperti itu Pak. Terima kasih.
Oke, terima kasih Firly ya. Ini pertanyaan menarik juga, dapat $5 juga. Kalau dari pengalaman saya lebih suka menggambar itu, jadi gini, gambarnya itu biasanya dibuat per komponen. Paling contoh, paling gampang, kita membuat piston, ya kan? Piston, sama atau mungkin mesin lah, mesin mobil. Itu kan ada piston, ada cylinder head, ada camshaft, macam-macam kan. Itu biasanya kita akan membuat satu-satu camshaft sendiri, tapi biasanya kita paling gampang dimulai dari koordinat 0,0,0 SZ-nya. Jadi nanti karena akan belajar, tenang aja. 0,0,0. Nanti itu akan ada 1, 2, 3, 4, 5 proses itu produk komponen. Kemudian dia akan disaling digabungkan, ya kan? Nah, pas saling gabungan ini itu nanti ada proses namanya design for assembly di dalam AutoCAD ataupun Fusion, teman-teman. Mungkin belum, kalau belum pernah nyoba nanti kita bisa nyoba, tapi itu bisa kita gabungkan dan itu bisa mensimulasikan kayak proses pemasangan sama perakitan, ya, perakitan atau disassembly-nya. Itu dengan menggunakan video juga. Itu bagian dari proses step by step-nya. Kalau layer, kalau layer pernah buat tapi buat desain aja ya. Tapi kalau untuk sampai buat 3D-nya itu untuk yang kompleks saya lebih suka menggambar per komponen satu-satu nanti bisa saling dihubungkan. Ini bagian mana. Seperti itu sih. Jelas ya? Jelas, terima Oke. kasih, Pak. Ya, terima kasih banyak. Oke teman-teman, karena ini sudah 15.20, tapi kalau kalian mau pengen tanya lagi, nggak apa-apa, silakan saya kasih kesempatan. Nanti kan ada nomor WA saya di grupnya ke teman-teman kalian ya. Saya kasih kesempatan ke Mas Hara atau Mas teman asisten untuk menyampaikan tugas, mungkin singkat saja, kayaknya sepertinya nggak lama. Nanti silakan ini ingatin tugas pertama berarti harus optimal ya, dan jangan sampai joki ya. Nanti kalau awas kalau ketahuan joki digambarin oleh teknik mesin, kita belajar itu dari mulai sesuatu yang sederhana ya. Jadi itu pentingnya di situ. Oke, saya berikan waktu ke teman-teman asisten, silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Reza atas waktunya. Mungkin izin share screen. Oke, baik. Selamat sore teman-teman kelas D dan B. Mungkin aku cepat aja karena sudah cukup sore juga. Di sini akan aku briefing untuk penugasan untuk week 2 ini. Yang pertama, seperti tadi yang sudah ada di PowerPoint Pak Reza. Jadi untuk minggu depan, teman-teman silahkan untuk membawa 2 pensil, itu HB dan 2B. Terus nanti bisa bawa jangka, terus penggaris segitiga, dan juga apa namanya, itu busur derajat. Lalu juga membawa 2 kertas HVS paper A4 70 gram. Mungkin teman-teman kalau misal mau enak biasanya dikoordinasi dari teman-teman angkatan langsung, karena kan bisa beli langsung banyak buat bareng-bareng. Nah, satu rem atau gimana, tapi bebas, terserah, bisa dikoordinasi atau bisa masing-masing. Aku kembalikan ke teman-teman. Terus jangan lupa untuk membuat weekly report seperti kemarin, dan deadline-nya H-1 ya teman. Jadi sama hari Minggu jam 8 malam. Itu untuk minggu depan, dan untuk minggu ini tugasnya nanti akan ada tugas kelompok beranggotakan 5 orang. Jadi tugasnya adalah mencari engineering drawing dan informasi dari piston. Jadi silahkan dicari, nanti dipilih 2 yang terbaik dan bisa di-justify dari pilihannya. Terus untuk apa yang harus dicari, itu pastikan informasinya komplit dan detail. Jadi gambar dari tiap komponennya, terus gambar ketika dia di-assembly atau dirakit, dimensi-dimensi, toleransi, dan juga informasi-informasi lain yang mungkin bisa teman-teman temui. Ya gitu. Untuk kelompoknya berapa dan siapa aja Mas? Kelompoknya bisa diakses di link berikut. Oke, mungkin bisa diakses dulu linknya. Atau mungkin Mas Evan bisa dibantu, linknya bisa di-drop di komen. Lalu untuk deadline dan juga pengumpulannya, nanti
bisa disiapkan dulu sebelum kelas minggu depan ya. Jadi nanti untuk informasi pengumpulan dan deadline bila mana ada perubahan nanti akan diinformasikan di grup Gartek. Jadi sementara teman-teman bisa disiapkan sebelum minggu depan. Oke, next dulu. Kalau informasi lainnya bisa diakses di intip.in/labsisman 1306. Dan ini untuk asisten-asisten dari kelas masing-masing. Jadi untuk kelas B bisa ke aku atau ke Mbak Mita. Mungkin terus nanti kelas yang D bisa ke Mas Faras atau ke Mbak Gupi. Oke, baik. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kelas berakhir. Once, ya silahkan, Firly. Terima kasih Mas penontonnya. Perkenalkan nama saya Firly Basamtaki dengan NRP 1177. Saya mau nanya Mas tadi terkait penugasannya, itu bentuk outputnya itu dalam bentuk paper, makalah, jurnal atau artikel. Lalu juga apakah perlu untuk dibuat seperti PPT untuk outputnya ataukah hanya sekedar PDF berbentuk paper atau makalah atau jurnal? Mungkin bisa lebih dispesifikasiin aja Mas. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin karena tadi dari Bu Dana belum ada arahan untuk formatnya, nanti bakal aku konfirmasi ulang. Tapi mungkin teman-teman bisa dicari dulu informasinya, dan mungkin kalau ingin mempermudah, saranku teman-teman bisa buat PPT. Jadi informasi-informasi yang didapat bisa dimasukkan ke PPT, atau mungkin kalau teman-teman nyaman ke dokumen, nanti bisa ditaruh di dokumen. Nanti untuk format, deadline, dan pengumpulannya di mana, nanti bakal diupdate lebih lanjut setelah kelas di grup mahasiswa Gartek. Gitu teman-teman. Apakah menjawab? Oke, terima kasih Mas. Oke, baik. Terima kasih. Ada pertanyaan lain teman-teman? Ya, silahkan. Perkenalkan nama saya Azmir Salma dengan NRP 1037. Ingin bertanya Mas, untuk ketentuan ukuran penggaris, busur, dan jangkanya itu seberapa ya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi mungkin untuk ukuran penggaris, jangka, dan busur tidak ada ketentuan khusus ya teman-teman. Biasanya teman-teman cukup bawa yang standar itu sudah cukup. Karena kan kalian gambarnya bukan di kertas A3, tapi kertas A4. Yang aku rasa dengan penggaris standar yang 30 cm itu sudah cukup. Jadi untuk yang jangka pun juga rasanya yang dijual di Sakinah itu standar dan sudah bisa digunakan untuk keperluan Gartek. Itu teman-teman. Ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau sudah cukup bisa bilang cukup teman-teman. Cukup, Mas. Oke, baik. Cukup Mas. Kini Cukup, itu Mas. saja dari aku. Mungkin saya kembalikan ke Pak Riza. Terima kasih Pak Riza. Oke, terima kasih Mas Hara. Jadi karena ini sudah 15.26, teman-teman semua, nanti saya juga akan kirimkan PPT dan juga file record Zoom kita hari ini. Ya, nanti kalau memang ada pertanyaan, feel free aja buat chat saya di WA. Tapi nanti gantian ya, mungkin kalau ada yang ngechat banyak, nanti saya akan jawab dari yang paling awal yang udah kontak ke saya dulu gitu ya. Mungkin itu informasi terkait dengan hari ini. Semoga teman-teman bisa memahami dan juga mendapatkan insight baru meskipun ini pelaksananya online. Semoga juga bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan stay safe untuk semuanya ya. Makasih, Pak. Terima kasih Terima Pak. kasih Terima banyak, kasih. Pak. Makasih, Mas. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Makasih Mas. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mas Hara.